itu gue selalu ingat sama sebuah prinsip. Kurang lebih sempat lu ungkit tadi terkait reaksi. Jadi ada orang ngomong sama gue, Kadir sama Iwan. Dia ngomong gini, event plus reaction sama dengan result. Event, kejadian yang menimpa kita, nggak bisa kita ukur dong, kan kita nggak tahu. Tapi reaksi kita terhadap kejadian itu akan menentukan resultnya kayak apa. Kalau lu nggak ukur reaksi lu terhadap event, resultnya berantakan. Tapi kalau lu ukur baik-baik reaksi lu, kita bisa ngebayangin resultnya seperti apa. Nah, kalau kita perhatiin ya, gue sering banget ngeliat di sosmed atau ketika ada orang kena kasus ya. Emang agak tricky sih, gue selalu, kan gue ngajar juga kan, gue kan punya sekolah stand up comedy. Gue selalu bilang, kalau lu mau stand up, harus mau nggak lucu. Itu kayak jadi stand up comedian nggak siap, penonton nggak ketawa tuh kayak jadi petinju nggak siap kena tonjok gitu. Gimana sih katanya mau jadi petinju ya, kena tonjok mah resiko gitu kan. Sama jadi pelawak juga, kadang kena kadang enggak. Kalau kita bisa berdamai sama itu agak lebih mudah memang jadi pelawak. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, permasalahan dengan sosmed adalah kebenaran itu kadang mesti ditegesin. Karena kalau kita nggak at least bikin satu pernyataan yang benar akan sesuatu, narasinya akan dibawa terus. Let's say gini, let's say ada yang bilang apa ya, misalnya ada yang bilang Panji punya anak di Australia gitu. Panji kan punya anak, tahu di Australia anak gelap gitu. Gue berpendapat at least keluarin satu statement bahwa itu nggak benar. Habis itu tinggalin aja. You told your truth, the rest it doesn't matter. Terus udahlah gitu, gue nge-MC gitu. Terus ininya salah satu kliennya bule datang ke gue gini. So my wife is right. She tell me that you are the Kumar version of Indonesia. Wow. Gue gini, gue tersinggung loh Nek. Gue tuh lebih Luna Maya. Kalau datang ke fashion show atau fashion week itu nyebutnya apa? Nonton atau datang aja ke fashion week? Gimana kira-kira penyebutannya yang benar? Well, apapun itu namanya, kemarin gue sama Dave ada di Jakarta Fashion Week untuk nah itu dia. Masa nonton ya? Kayaknya nggak nonton ya, menghadiri enggak, menyimak enggak juga. Apa ya kata-katanya kira-kira kalau menikmati fashion show, duduk di fashion show tuh apa tuh kira-kira bahasanya tuh apa ya datang mengapresiasi apa menyambang angsana menyambang angsana. Hah? Pelo lu lu pelo nyambang angsana ya, menganjang sanai. Anjang sanai itu apa? Anjang sana kan bukan anjang sana kan bukannya menghadiri kan? Menghadiri. Anjang sana bertemu. Oh, attending, mengapresiasi ya, mengapresiasi Rempah dari Iwan Tirta di Jakarta Fashion Week, ya. Gini ya, teman-teman ya. I know peristiwa beberapa hari lalu di Jakarta terulang kembali. Dari jam 3 sore Jakarta sudah diguyur hujan. Itu akses menuju Pondok Indah tempat event berlangsung kemarin, Dharma Wangsa, itu banyak pohon tumbang yang menyebabkan Fatmawati deadlock. Di jalan-jalan kecil banyak banjir, radio dalam padat merayap, arteri juga dahsyat sekali gitu. A lot of people got stuck in traffic, on traffic.
banyak geng duet yang juga mungkin terjebak nggak bisa pulang, yang kerjanya di Kemang, yang kerjanya di radio dalam gitu ya. Itu tuh udah deadlock banget semalam. Bahkan kemarin aku sama Iwet keluar dari Pondok Indah abis nonton fashion show-nya Iwan Tirta. Harusnya kita berencana pergi ke Pacific Place untuk menghadiri perayaan 100 episodenya majalah Time Place. Apa sih, Bo? 100 edition. Iya, 100 edition-nya majalah Time Place, karena duet ada di situ, di foto dan di wawancara, seperti yang kontennya teman-teman udah lihat di TikTok. Sayangnya, we cannot make it. Sampai dengan jam 8:30, kita masih di radio dalam, bro. Jadi, mohon maaf untuk teman-teman di Time Place, Pak Irwan. Kata Pak Irwan, lu siapa? Kalau Pak Irwan tahu, kalau kita sempat diundang, ada tuh 2 cowok cakep di majalah Bapak yang foto. Ya, satu menikenes, bisa rambutnya panjang. Ya, satu botak. Itu kami, Pak. Ya, kami turut mewarnai perayaan 100 tahun majalah Bapak. Ya, saya turut menggunakan koleksi Bukan 100 Bapak. tahun. 100 eksemplar. Edisi ke-100. Ya kan itu kan majalah Bapak. Bapak tahu lah what's going on, what's my point. Ya, saya dipinjemin jam Bapak yang harganya 0,5 M. Suwun yo, Pak. Jamnya udah saya balikin loh. Kata Pak Irwan, ini teman-temannya Maya emang aneh-aneh nih kelakuannya. Kami podcaster, Pak. Sorry, Apa lagi? nggak bisa kayak gitu. Tanya coba, what do you do? Misalnya Pak Irwan, reka adegan. Lu jadi- nah, lu kan Pak Irwan. Lo enggak. Oh, ya Gue udah. yang harus jawab gue, yang harus Oke, jawab padahal kan gue. lu botak, lu kayak Pak Irwan. Ya udah. Reka adegan, gue Pak Irwan dulu ke lo ya. Oke. Jadi gue kan ketemu nih. Gue jadi Dave Ya. Hendrik pakai kipas. Pakai kipas abis macet dari fashion Iya. show Iwan Tirta ya. Lagi pegang champagne kan di butik. Terus Buchanan hadir kan. Pak, ini Dave Hendrik juga ada di majalah ke-100 kita. Halo Dave, apa kabar? Gitu kan. Halo. How are you Dave? How are you? Good Bapak, aduh congratulations ya. Thank for you, the thank you. 100th Thank you. edition of the magazine. Thank you, So good to thank you. finally meet you. Yeah. So good to finally meet you. So, actually, what do you do, Dave? I do my best. And my best? Is great. Bagus. Bagus. Ingat ya, kalau ditanya, so what do you do? Langsung jawab, I do my best. And my best is great. Itu ya, ingat-ingat semua ya. Memang kita ini nggak penting, tapi Bermanfaat. Berpengaruh. Ganti. Berpengaruh. Itu kalau ketemu Pak Irwan Musri. Kalau ketemu Irwan Ardian gitu ya, coba gue tanya. So what do you do? So what do you do, Dave? I do. Ku tak berdaya. Karena DJ tahun 80-an. Bener. Gue mau menyapa-nyapa dulu boleh nih untuk yang kemarin hadir di fashion show Iwan Tirta. Rame banget yang nyapa, kita seneng deh gue. Ada satu sebenarnya yang sangat berkesan sekali di gue. Kenapa? Si Becky. Kalau Irwan Dermawan, Irman Darmawan, coba. Hi Dave, finally meet Nggak. you. enggak, Irwan. Kalau Irwan enggak gitu ketemu gue. Gimana dia ketemu lo? Dia ketemu gue udah peluk. Bye, Dev. Gitu. Kok bye? Kan baru ketemu udah bye. Baik, Dev. Baik. Oh. Baik. Sabar. Nggak usah ngegas. Tenang aja, tenang. Tensi dijaga, tensi dijaga. Gimana nih, mau lanjut apa enggak? Ya udah lanjut. Lo gak suka banget kalau gue flirting sama suami orang? Ya gimana? Dosanya double. Lah kalau Irwan mah milik bersama ya, Bek.
Nggak gitu, nggak gitu cara mainnya. Gue capek ah. Lu mau menyapa? Sapa. Sapa. Kemarin tuh ada Bu Ismi. Aziz? Bukan. Yang ngobrol sama kita sebelum kita masuk ke dalam runway. Hah? Yang pakai itu tutupan kepala. Yang pakai jilbab? Iya. Ibu Ismi, istrinya Pak Andi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia dan Luxembourg. Aku tuh pengen loh masuk kerajaan, Bu Ismi. Bolehlah aku diundang-undang ke acara kerajaan. Tapi Bu Ismi bilang, kalian kalau ke Luxembourg atau ke Belgia, stay di rumah kita. Dia bilang gitu. Ya, dia bilang. Kebetulan di garasi ada kamar kosong. Bener. Tapi nyaman kok garasi kita, nggak apa-apa. Ya kan, kalau duta besar namanya Wisma Indonesia, Bo. Kalau Wisma Indonesia kamarnya banyak. Bukan rumah burung kayak kita begini, enggak gitu. Oke, siap Bu Ismi. Tapi yang menarik adalah sebenarnya komentar Bu Ismi gini. Bukan cuma masalah dia bilang, aku sering nonton kalian setiap pagi. Enggak. Tapi dia bilang gini, untuk bisa menertawakan masalah hidup, itu harus melalui perjalanan hidup yang sangat panjang dan terkadang sangat pahit. Ya, dia bilang gitu. Jadi, menurut saya, kalian orang-orang kuat. Gue tuh gak bisa lo digitu-gituin tuh, Bo. Lo tau kan gue tuh denger. Gue tuh words move me kan. Jadi gue tuh digitu-gituin tuh gue, aduh, Wismi. Iya. dia jatuhnya tuh kalau udah kayak gitu ya guys ya, nggak bisa ngomong, dia langsung bodoh, tau nggak, langsung bodoh kemarin. Cuma diam kayak gini, ngomong kali kagak. Karena ya. kan gue menikmati momennya, gue biarin aja dia berkembang dan gue menikmati. Oh my god, this moment feels so good, Gue sekarang I collect moment. Oh, baru nih guys ya, I collect moment. 2 ya guys ya. 1, umur 50 dia jadi orang berbeda. 2, I collect moments nih guys ya. 2 nih guys ya. Oke. Bu Ismi kemarin. Ya. Terus ketemu Aji Santoso Putra. Bukan. Aji siapa sih, Bo? Namanya Aji Kompas. Aji Handoko. Suami aku. Ya Allah, genit banget. Parah lu. Gue. Kemarin siapa yang lo gandeng? Ada yang nanya, jadi siapa sosok di videonya Mas Iwet yang terakhir itu? Main gandeng-gandeng. Siapa? Kastong ya. Sosok lama yang pernah hadir dalam hidup ya. Gitu ya. Kadang dalam hidup kita bertemu mantan-mantan dan mantan-mantan itu masih punya. Enggak, dia nggak mantan. Emang dia mantan lo? Gue nggak pernah tahu. Kagak. Wah, kacau si Iwet nih, bro. Nggak gitu, bro, mainnya, bro. Ya, lu kata tadi apa? Agak gue nyindir aja orang. Kan suka ada postingan gitu, jatah mantan, komentar geng duet gitu. Bukan, itu bukan mantan aku. Lagian gue gak ngerti jatah mantan apaan. Gue gak pernah ngasih jatah sama mantan gue. Dia ngasih jatah ke gue. Sama aja dong. Kalau orang-orang dewasa tuh masih ada gak ya kayak gitu ya, jatah-jatah mantan gitu? Lu gak pernah loh? Emang lo pernah? Lah, kalau waktu masih muda dulu mah iya. Gue gak pernah loh, karena gue tuh selalu putus hubungan sama mantan gue. Jadi gue gitu. Ada satu yang kalau pas ketemu gitu try to flirting terus menye gitu. Mau dianterin pulang nggak? Biasanya kan kalau yang nganterin pulang aku. Terus kan abis itu kita bisa gitu. Gue naik taksi aja. Agak kasar ya mantannya, nggak gitu kali caranya. Ya namanya juga mudah beli ya, bro. Oh, gue kan soalnya CRO.
Cost Regional Operation? Bukan. Chief Relationship Officer. AKA maintainer. Ya, kita nggak pernah tahu di masa depan kita akan ada hubungan apa. Kita cross lagi path-nya, ya harus dijaga relasinya. Nah, ya, itu juga gue sekarang mau sekut aja deh gitu. Dikasih tangan buat digandeng, gue gandeng. Dikasih pipi buat dicipok, gue cipok. Ditanya, gue jawab. Gak ditanya, ya gue diam aja manis-manis. Gue mah kayak lukisan Mona Lisa, lu lihat aja gue udah cukup. Mesem-mesem yes. Nah, ini. Kemarin kan gue bilang sama lo, gue tuh jam 2.30 apa jam 3 gitu udah gue bilang kan gue nyampe di PI, di PIM, gue lagi di coffee park atau apalah gitu, coffee shop gitu kan gue bilang sama lo kan. Bener nggak? Ya. Terus abis itu ada perubahan rencana kan? Gue bilang nanti naik duluan aja gue nyusul. Bener nggak? Nah, iya. Coba gue ngapain? Lo ngapain? Gue duduk sama mantan gue. Gue udah duga. Gue udah duga. Karena lo ditelepon gak diangkat. Lo ditelepon gak diangkat. Dan lo udah langsung message gini. Message lo tuh dari yang gini. Gue di coffee shop ya. 1,5 jam kemudian. Langsung ketemu di atas aja ya. Oh, udah pasang barikade. Jadi gue gini. Oke. Nah, lo lihat perubahan diri gue nggak? Apa tuh? Nggak lihat gue. Gue yang dulu, lo akan gue Uber loh. Oh iya bener. Pondok Indah itu bisa gue tebalikin untuk menemukan lo Iwet. Gue nih Leo. Gue ini harus mendapatkan apa yang gue mau. Jadi kalau gue mau menemukan lo, kalau gue mau menemukan lo, Wet, gak ada batu di dunia ini tempat lo bersembunyi. Gue bisa pasang pengumuman di Pondok Indah. Ting nong nino, panggilan kepada Iwet Ramadan. Di sebelah mana Anda bersembunyi? 1,5 jam yang lalu Anda ada di coffee shop segini. Sekarang Anda tidak bisa ditelepon. Mohon diangkat teleponnya. Saya Dave Hendrik. Terima kasih dengan follower hampir 100k di TikTok. Mohon di follow. Anjing takut banget. Oh, bahkan, lu jangan macam-macam sama gue. Bahkan yang ngomong bukan mbaknya ya, langsung lo take over mic-nya. Take gue. Kalau Novita Enji takut banget. Kalau Novita Enji waktu kemalingan dompet di KL dia takut banget. Takut close banget. the door. Kalau gue bukan close the door, gue pasang pengumuman. Gue ingat saking paniknya, tutup pintunya. Kelakuan teman-teman gue, anjay, serem banget. Tapi gue itu sekarang sudah dalam di fase waktu dan tempat saya persilahkan. Ngerti? Itu sebenarnya bahasa lain dari acceptance ya. Ya monggo gitu ya. Silakan. Iwet mau ketemu gue, ngajak ketemu gue. Ayo. 1,5 jam kemudian dia bilang ketemu di atas aja ya. Oh dia nggak mau ketemu gue. Ya udah. Kalau ada yang bilang, kalau lu akhirnya ngaku, iya gue memilih untuk makan sama orang lain. Silakan. Iya. Gue mau nggak masalah. Iya kan? benar. Lu mau ketemu mantan lu, monggo lah, gue mau apa? Kecuali lu ngajak gue, kita bisa main bertiga, asyik. Kalau cabi gitu asik. Tapi di Cino kemarin itu gue dari tempat gue ke Pondok Indah itu biasanya cuma 15 menit. Gue 1,5 jam. Dari mana? Dari mana ke Pondok Indah? Dari rumah? Dari tempat gue. Sore itu? 1,5 jam gue tuh di jalan. Oh, gue kemarin berangkatnya nggak pulang ya kayak orang gila kemarin. Oh, so dreadful. Lo tau apa ya? Nggak usah ngomongin orangnya ya. Kita udah selesai belum nih adegan sapa-sapa? Oh, aku mau sapa-sapa dong teman-teman dari I40. Oh iya, selamat pagi Sally. I like Sally. Sally very straight to the point and direct kalau udah ngomongin soal jualan. No play, no basa-basi. Good job. Apa good job?
Oke, good job. Ya. si Iwet ya basa-basinya ke Sally gini. Bentar. Gue ngambil susu dulu. Itu kalau lu salah basa-basi sama orang, lu salah lu loh. Yang mana sih basa-basi yang mana? Ngobrol sama Sally. Terus lu gini, Sel, lu dari Medan ya? Terus Sally gini, kenapa? Karena gue Cina ya? Enggak gitu. Gimana? Terus gue gini, tapi dia Hutagalung. Oh. Lu bilangnya gimana? Enggak, gue bilang gini. Enggak, gue bilang gini. Lu gak parah gue gak gitu. Gila ya lo, emang bener-bener nih. Enggak, lagi ngobrol. Sally kan sama Iren ya namanya ya. Lupa gue sama si Iren. Ya, gue lagi ngobrol sama Iren gitu, cacu segala macam. Terus gue ngeliat ke Sally, terus Iren tuh juga dodol menurut gue. Dia kata gini, mata lo ya, emang bener-bener dia bilang gitu. Itu juga tuh, baru kenal udah main begitu-begitu aja. Iya dia Cina, dia bilang gitu. Terus ini nggak bermaksud rasis ya, Tolong jangan sampai dikutip salah sangka. Terus gue bilangin, siapa yang mikir begitu? Gila kali, gue bilang gitu. Terus udah gitu Sally-nya gini, kenapa? Terus gue udah mulai bingung kan, gue bilang gini, Medan Lang ya, gue bilang gitu. Terus dia gini, iya Medan Lang, kok tahu? Dia bilang gitu. Iya, kelihatan. Gue kan gitu ya, udah bingung mau ngomong apa. Terus abis itu lo bilang gini, apa tuh Medan Lang? Gue gini, dibahas panjang nih si anjing, gue bilang. Terus ini orang Medan, bahasa Hokkien gitu. Itu tuh sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia peranakan Medan, makanya disebut sebagai Medan Lang gitu. Tanpa gue menyebutkan rasnya. Oke, konteksnya bercanda ya. Bicara mengenai basa-basi semalam, gue gak akan nyebutin orangnya ya. Something happened to me that is quite triggering, Iwet. Iya, dan tapi dari peristiwa itu I learn something about myself. Oh, ternyata itu tuh triggering ya buat gue. Ternyata gue nggak suka ya begitu. Tapi untungnya kan sekarang gue tuh udah ada di dalam fase waktu dan tempat saya persilahkan ya. Nah, lu mau memilih duduk makan sama mantan lo aja gue nggak berisik. Gue mah gini peduli setan. Lu pilih gue hayo kagak ya kagak ngapek gitu kan. Terus berisik banget lo Malik. Duh, ini makanan Thailand energinya belum habis kayaknya semalam nih. Masih ada sisa. Gue dipeluk gak sih sama Aji semalam? Lu meluk dia, bukan? Oh iya. Iya. Dewi, laki lu dipeluk sama Dev. Biarin aja. Lanjut terus udah gitu. Oh iya, gue tuh nggak suka ternyata dikritik atau dikomentari mengenai penampilan gue, Wen. Lah emang dari dulu kan? Iya, dari dulu ya. Astaga naga. Apalagi? Kenapa? Bunyi-bunyian. Jadi kemarin gue ketemu seseorang, dia he mean well ya. Dia mau mengomentari penampilan. Mungkin itu adalah basa-basi bab 1 kalau ketemu orang di pesta gitu ya. Betul. You look good, you look nice gitu. Kurusan ya, gemukan ya. Walaupun itu trap buat gue ya. Ada orang nggak suka dibilang kurusan, ada orang nggak suka dibilang gemukan. Jadi gue stay away from that. Tapi yang juga basa-basi yang menurut gue juga salah dan baiknya dihindari adalah kemarin somebody came met me, terus dia gini, kenapa sih dandanannya mesti gini? Iya, terus gue gini, gue diam, terus gue gini, triggering, gue kecolek tuh emosi gue, gitu, gue gini, 1, kita nih kenalan, 2, lo sama gue nggak akrab-akrab banget. 3, kita di social setting. 4, what I choose to do with my body and my clothing and how I express myself is none of your business. Gue tuh udah mau gini. Gue punya beberapa pilihan sih untuk merespon, untuk bereaksi. Gue bisa ketus dan gue sangat pandai untuk menjadi ketus, atau gue bisa diam aja tapi diludahin. Ya, terus atau gue diam aja dan tersenyum. Untungnya gue pilih yang terakhir.
Jadi gue diam dulu, gue lihat baju gue, terus gue jalan. Tapi it got me thinking gitu ya sepanjang malam. Gue gini, hebat bagi kita, bukan hebat, baik bagi kita untuk mengetahui apa tombol-tombol yang triggering untuk kita supaya kita tahu how to react when it happen. Dan rata-rata yang triggering itu kan kata-kata ya, Wat ya. Words. Words somehow trigger us gitu. Contoh gitu ya. Lo kan juga paling gak suka tuh komentar-komentar yang negatif di kolom komentar yang memojokkan sexual preference gitu. Lo gak suka. Atau lo gak suka kalau gue ditindas. Lo tuh lo langsung snap tuh. Iya apa enggak? Betul. Atau lo merasa lo dipojokkan gitu. Atau kayak contoh kan kalau gue kayak ini, gue kayak anak STM. Kalau temen gue diapa-apain, gue maju juga. Iya. Tapi lucunya, lu juga tipe yang kalau gue sebagai temen gue nanya-nanya ke lu sebagai bentuk perhatian, lu merasa lu gerah, merasa dipojokkan, lu rese. emang ganggu aja pada dasarnya pokoknya. Terus lanjut. Iya, gitu. Words somehow trigger us. Bentar. Ada istilahnya solidaritas nirfaedah ya Kak. Iya, dan si Iwet itu suka gatekeeping. Lo tau orang suka gatekeeping nggak? Ya. Si Iwet. Lo mau lihat wajah orang gatekeeping? Kalau lu search di Gemini AI, what is the face of gatekeeping? Nah, yang nongol mukanya Iwet Ramadan, paham? Search deh. Dia kesel banget. Perkara gatekeeping. 4 banget gue malu. Kalau gue mah ketemu contoh gue kasih konteks, dan itu juga triggering buat gue ternyata. Not sharing tuh gue rese banget sih gitu. Itu tuh gue kesel gitu. Contoh konteks, jangan pada berisik semua. Contoh ya, gue kalau pergi, Iwet lu diam. Kalau gue pergi ke social event, gue ketemu siapa, gue kenalin. Iwet, kenalin, this is my partner, ini Iwet, gitu kan. Makanya dibecandain kemarin. Oh, sekarang memperkenalkannya partner. Lah emang dia bisnis partner gue, dia partner siaran gue. Kenapa lu jadi pada ribet sih nih orang-orang partner nih, partner. Dia partner siaran gue. This is my partner. Gue kenalin kan ke siapa tuh? Orang BYD lah, ke siapa lah. Gue kenalin. Gue bagi network gue orang-orang yang gue kenal. Cakep, cantik, lelaki, perempuan yang masih bingung, gue bagi buat lo. Kalau si Iwet kagak. Lu gue kenalin. Tapi emang kagak gue kasih tau dia siapa. Iya, yang ibu-ibu gitu lu kenalin ke gue. Dek, ini ibunya ini. Halo. Ini dari yayasan ini. Halo, dalam juga ini. Ini kenapa ibu-ibu semua, bro? Giliran laki. Dia cuman, Dek, gitu. Jadi, kita duduk nih di front row. Samping gue, Dino Agusto. Dino Agusto. My love. Sebelahnya lagi, diam. Ini bercanda. Bercanda yang serius. Bercanda karena kesel. Dino Agusto, kebayang ya geng duet visual. Gue anaknya visual. Dino Agusto, Sarinila, ya. Terus gue, terus sebelahnya Iwet. Terus ada celah kosong, terus Aji. Terus siapalah gue nggak tahu. Gue duduk dong, duduk kayak pakai rok ya, duduk gitu. Gue basa-basi sama Nila kan, kata Nila, aduh kalian tuh seru banget ya, aduh thank you sih Bo, apa terus gue gini, laki lu mana? Aduh lagi kerja Bo, bla 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 bla. Lu mana? Oh ada laki lo. Laki lo ada. Gue nanya sama Nila. Iya. Ini gue, ini Nila, Sari Nila.
Terus? Terus dia gini, aduh, gue gini, anak-anak sekarang gayanya keren-kerennya, iya ya Neil ya, aduh gue berharap gue tuh bisa punya keberanian kayak mereka. Sutra lama, kita juga dulu waktu masih muda mungkin seberani itu. Iya juga ya. Terus si Iwet nih, boleh geser dikit, oh ada orang duduk. Gue lihat, laki nih, cakep banget. Ya, adem, mukanya kayak guru BK. Ya kayak tipe-tipe lelaki yang kayaknya kalau aduh pengen konseling dong Pak gitu ya, pakai batik panjang. Gue gini, ya udah deh gue minggir rela, gue gitu, Nil geser, Nila gue liatin aja. Gue majang kan, gue cari perhatian. Kibas rambut gue bawa ke kiri, ke kanan, dalam hati gue. Biar si Iwet ngeh, nih kok temennya gak dikenalin. Kenapa kalau perempuan dikenalin ke gue, kenapa laki gak dikenalin? Gue keluarin kipas, mulai berisik aja gue kipas-kipas ke dia. Mulai caper. Terus Nila kan ngelihat sebelah Iwet, ya kan? Terus dia, gitu kan Nila gitu. Jadi Nila melintasi gue, dia salaman. Jadi si guru BP itu juga tangannya melintasi di depan gue, salaman. Terus Nila, iya, aduh, senang ketemu lagi, iya. Baru si Iwet nengok ke gue, kenalin, ini teman siaran aku. Dalam hati gue, nah, this is my moment nih. Gue pengen kayak video klip Mariah Carey dong, pas gue nengok rambut gue kibas-kibas, gue keluarin kipas kan. Halo, terus dia, halo, oh jadi partnernya Iwet, iya, aku istri pagi-paginya Iwet, dia gitu kan, teman siaran, dia gitu dalam hati gue, senyumnya teduh banget, iya kan, udah dong, terus udah selesai jabat tangan, gue nengok ke Nila, gue tutup pakai kipas gue, sapose Nil. Gue tanya sama Nila, karena si Iwan gak memberikan konteks siapa itu lelaki. Iya kan? Kan gue mau melihat prospek berbinar-binar. Namanya hati lagi kosong. Gue nanya ke Nila, sapose Nil. Kata si Nila gini, wah lu parah sih Bo. This is the exact words dari Nila gini. Wah lu hancur sih. Si kata dia, Pangeran Solo, Cibai. Terus gue gini, gue gini, si Iwan sialan dia kagak pakai konteks. Kan tahu gitu gue bisa pakai rok mini, gue gitu. Terus gue nengok dong, gue mulai senyum-senyum. Gue dicuekin loh, Bo. Sorry, ralat dia raja, bukan pangeran. Raja Solo. Raja Mangkunegaran. Lah, kan gue juga bingung, gue gini. Ini temen gue ini, ya masa gue bilang, Bo, sebelah gue Raja Mangkunegaran. Ngerti gak sih? Ya, kalau dia denger juga gue kata apa? Bingung gue tuh. Sebut aja namanya, kan jadi gue akan... Ya, kan udah gue kata Gusti Bre, sebelah gue Gusti Bre. Harusnya kan dengan kata ada depannya Gusti, lu udah tahu dia siapa. Enggak, lu gak nyebut nama, lu takut banget. Lu takut gue apain? Takut gue ajak ke monop? Takut apa? Bentar deh, sorry bentar nih. Ini bukannya bermaksud untuk mengalihkan pembicaraan. Ada adik sambung Pangeran Poundra tuh katanya Becky. Lu mah kenalnya Poundra doang. Poundra my love, teman disco. Tadi ada Panji, katanya ada Panji Pragiwaksono, bener gak sih? Gue sampai ke distract loh. Gue tuh triggering dengan beberapa social clues Pangeran Disco, kata Becky. Social clues yang kayak gitu. Tapi lu pernah, nih geng duet, lu pernah gak sih ada... Mana sih Panji? Lu masih ada gak sih Panji? Coba Panji, kalau ada Panji, berbunyilah engkau Panji. Kita gak akan gatekeeping kalau ada Panji. Ada. Itu Panji. Mana? Itu Panji Pragiwaksono. Itu yang dia bilang ada. Lu PA ya? Oh iya bener, ada dia, ada. Oh wow. Cepet lagi, nggak ada kerjaan nih orang pasti. Hai. Iwet.
Dev lagi cerita dari tadi loh, lu potong lu. Gue tuh udah terinvest dengan cerita Dev loh. Gue tuh pengen tahu urutan cerita Dev. Kepotong mula sama Iwet. Iya benar, emang orang gak jelas ya Iwet ini. Hai Dev. Hai Panji. Kamu apa kabar? Baik saya. Aduh capek banget. Coba Ji, lu kalau jadi gue gimana? Lu kipas-kipas juga Ji? Lu kipas-kipas Iya dong. juga? Gak boleh gue kipas-kipas. Udah gila kali lo. Udah gila. Kamu lagi di mana sih Emang Panji? kenapa? Aku lagi di hotel temen. ada Raben, ada Saikoji. Mereka mau New York City Marathon. Terus ketemuan. Terus gue numpang di hotel mereka untuk nonton kalian berdua. Oh, jadi kamu di Amerika nih, di New York? Iya lagi di New York. Oh, gue pikir lo di Jakarta. Enggak, dia di New York dia. Oh, lusa Oke. ya? Hari Minggu ya, New York Marathon ya? Betul, hari Minggu. Oh Oke. iya, aduh, good luck yang Cukup New York basa-basi. Marathon. Gue mau nanya sama Panji. Iya. Panji, Iya. takut Iya. lupa. Lo pernah nggak sih merasa tertrigger oleh perkataan orang terhadap lo, Panji? Waduh sering banget, sering banget. Sering banget pada zamannya gue gampang sekali ke trigger sama orang-orang. Karena saya pada masanya pemarah. Iwet tahu ini, gue sebenarnya asli pemarah. Iya, I remember that story from you ya, bahwa lo tuh ada satu masa di dalam hidup lo menyadari lo adalah orang yang pemarah dan lo seek professional help. Berarti kan ketika lo masih ada di fase lo sering marah itu, hal-hal yang biasanya nyolek kemarahan lo, pasti paling banyak adalah kata-kata orang yang lo nggak kenal kan? Iya betul. Karena gue kayak kan, tapi gue nggak gitu. Gitu. Kalau gitu sih, gue nggak gitu. Jadi gue emosional. Oh, way back then ketika lo belum settle, biasanya ketika lo ke-trigger dengan omongan orang, apa yang lo lakukan, Ji? Gue curhat sama Iwet biasanya gue pada zamannya. Oh, Enggak serius, Pada zaman- serius tapi but how you handle the situation. Maksud gue terus sampai akhirnya lo mulai bisa udahlah lupain aja gitu, ngapain juga mesti gue pikirin. Nggak bisa guys, I couldn't Iya. handle it back then. Nggak Iya. bisa. Jadi gue ada trigger reaktif antara marah. Gue sempat ada masa-masanya. Zaman Twitter masih baru-baru, inget gak sih? Twitter masih Oh, iya. baru-baru. ingat. Gue ada nggak bisa tidur. Cuman gara-gara dia ngomongin orang di Twitter pada zamannya. Padahal sekarang pikir ngapain juga ya. Tapi maksud gue ngeliat orang ngomongin gue di Twitter. Tahu nggak gue di Twitter pernah dibilangin nabi Twitter. Gue bilang, si Panji ngatur-ngatur orang main Twitter, situ nabi Twitter gitu. Maksudnya, kok gue disebut nabi Twitter? Sampai Lu ke hati kepikiran? loh gue. Itu lo Kepikiran, padahal kepikiran? gue Gemini loh. Iya, kepikiran. Iya loh. Oh iya? Dan gue setuju apa yang disampaikan Panji. Gue juga pada akhirnya ya, mulai ada niat untuk meregulasi diri gara-gara I couldn't be a leader ketika gue masih emosional mulu. Karena gue lama-lama gue berpikir kalau gue nggak bisa menguasai diri gue nggak bisa menguasai tim gue. Diri aja nggak bisa dikuasain gitu. Oh that's nice. Jadi gue mulai belajar untuk meregulasi diri, untuk pelan-pelan. Gue dulu kalau marah langsung berkeputusan, kan katanya kan nggak boleh ya bikin keputusan ketika lagi marah. Gue pada masanya kalau marah gue mecat orang nggak kehitung kayaknya gara-gara marah. Cuman ya I learn how to regulate myself lah. Regulate berarti you also learn restrain instead of response gitu ya. Lo belajar untuk bagus. menahan diri. Betul. Iya boleh Iwet boleh sahabat aku. Apa sih? Mau ngomong. Iwet mau ngomong. Mau ngomong. Ngomong. Masih kesel perkara Gusti Bre. Nggak terima. Nggak. Itu sama kayak buku Leadership XYZ yang ditulis sama Dedi, sama Sarah, sama Pak Anies. Bahwa leadership itu sebenarnya mulainya dari diri sendiri dulu. How you lead yourself, baru kemudian lo keluar. Nyambung tuh berarti ya. Iya betul. Dan gue ngerasain langsung dampak dari kesalahan gue karena gue nggak bisa self regulate, keputusan gue dalam menjalankan perusahaan salah, dan dampak dari keputusan tersebut ke perusahaannya sendiri, perusahaannya struggling, gue harus lay off orang 3 tahun berturut-turut loh. Dan itu gue mengakui, menerima bahwa
Itu salah satu dampak dari kesalahan gue. Jadi I became better karena gue juga kalau ditanya apa yang membuat gue meregulasi diri ya. Pertama ada kesadaran harus regulate. Terus yang kedua fear sih, takut. Yang membuat gue akhirnya jadi berhasil menahan diri adalah takut akan konsekuensi marahnya gue, triggernya gue. By the way, gue mau bahas kolom komentar. Ada Aina Rakraf. Dia bilang katanya gini, Panji, Dave Iwet ajakin stand up comedy dong. Nggak bisa gue. Gue baperan. Gue Baperan. Hubungannya apa? Ya juga sih. Nggak gini. Gini loh. Mungkin Dave takutnya nggak siap ketika Dave ngelempar joke terus pada nggak ketawa dan itu baper, mungkin gitu ya. Iya Panji, aduh kok lu kenal gue banget deh. Sebenarnya gimana coba Ji? Sebenarnya gimana coba kalau stand up comedy? Emang agak tricky sih. Gue ngajar juga kan. Gue kan punya sekolah stand up comedy. Gue selalu bilang kalau lu mau stand up harus mau nggak lucu. Itu kayak jadi stand up comedian nggak siap penonton nggak ketawa tuh kayak jadi petinju nggak siap kena tonjok gitu. Gimana sih katanya mau jadi petinju ya, kena tonjok mah resiko gitu kan. Sama jadi pelawak juga kadang kena kadang enggak. Kalau kita bisa berdamai sama itu agak lebih mudah memang jadi pelawak. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, kok nggak ketawa sih? Ya emang agak susah sih. Ya, tapi gue percaya Dave, terutama kita lagi ngomongin Dave ya, karena kan Iwet kan nggak ada kekhawatiran ini. Gue yakin Dave pasti akan selalu pecah Dave. Nggak mungkin nggak lucu. Gue setuju lagi. Nggak mungkin. Gue aja ketawa dari tadi nonton lo berdua. Gue nonton lo berdua tuh ketawa full. Ya kan Wet? Ji, cobain kali Ji. Kita jadi opening act atau apa gitu Ji. Cobain kali Ji. Panggung kecil dulu nggak apa-apa Ji. Cobain kali. Iwet, Dave. Kan gue punya sekolah. Ya kalau lu jualan sekolah lo Ji. Bukan, gue ngajar lu private. Mau nggak? Oh, gue ajar lu diajarin private. Iya, gue ajarin private. Terus nanti kita stand up di comedy club gue aja di Comika Comedy Club. Cuman kapasitas 80, 50. Jangan, lo ngomong sama Dave. Enggak, Dave, lo ngomong sama Dave nggak bisa. Enggak, ntar dulu. Kalau ngomong sama Dave jangan 80 orang. Lo ngomong 1000 orang baru dia berangkat. Benar deh. Iya sih. Enggak, tapi gue ayo. I'll take you up on that. Serius nih? Bener. Kan gue suka pengalaman baru. Beneran nih? Iya. Gue maaf ya. Kalau gue kalau lu 50-50, kalau Dave gue yakin 9%. Kalau Dave gue yakin. Kalau Iwet gue agak nggak terlalu. Maaf ya Kak Dave ya. Bukan aku mau jahat sama temennya nih Kak Dave, tapi kalau Iwet gue nggak pede sih. Kalau Dave gue yakin. Bangke. Tahu nggak? 50-50. Kita justru butuh Iwet di penonton justru karena kan ketawanya kan kayak gitu kan. Iya emang. Iya benar di penonton. Lu di panggung, Iwet ketawa. Seru tau. Iya benar. Jadi ada aksi reaksi ya. Jadi paling nggak kalaupun nggak lucu gue akan ketawa tetap gitu kan. Betul. Iya benar. Gue terakhir nge-MC sama bule-bule ini cerita ya. Maksudnya pengen nanya triggering apa enggak gitu kan, penampilan adalah segalanya buat gue kan. Gue kan kayak Ruth Sahanaya. Gue terakhir nge-MC pakai bahasa Inggris. Gue kan gak jago-jago banget ya. Terus kan gue dikasih minum sama manajer gitu. Terus udahlah gitu gue nge-MC gitu. Terus ininya salah satu kliennya bule datang ke gue gini. So my wife is right. She tell me that you are the Kumar version of Indonesia. Wow. Gue gini, gue tersinggung loh Nek. Gue tuh lebih Luna Maya. Nggak mau disamain sama Kumar ya, harus Luna Maya ya. Anyway, kembali ke cerita mengenai triggering.
Dia nggak terima, dia nggak terima dikata. Maunya Luna Maya. Aduh Tuhan Oke. ya Allah. Iwat lu dia. Pilihannya Ruth Sahanaya, Luna Maya. Iya. Karena Oke, gua diam. kan gini ya, mengenai triggering gitu ya. Sekarang Ji, kalau lo berhadapan dengan situasi, ketika lo mendengar orang, people or situation, kan Warren Buffett bilang, people or situation both are powerless without your reaction. Kalau sekarang gitu, kan triggering, the tricky part about trigger adalah ketika itu terjadi kita tahu oke, bentar lagi gue mau snap nih. Tapi abis itu mesti ngapain ya gitu. What do you do? Pengen tahu step-stepnya apa yang lo lakukan. Regulasi emosi itu kan kata-kata yang abstrak ya. Iya. Gue tuh ngelewatin 2 fase sih. Pertama kali gue self-regulate ketika mau trigger, itu gue selalu ingat sama sebuah prinsip. Kurang lebih sempat lu ungkit tadi terkait reaksi. Jadi ada orang ngomong sama gue, Kade sama Iwan. Dia ngomong gini, event plus reaction sama dengan result. Event, kejadian yang menimpa kita, nggak bisa kita ukur dong, kan kita nggak tahu. Tapi reaksi kita terhadap kejadian itu akan menentukan resultnya kayak apa. Kalau lu nggak ukur reaksi lu terhadap event, resultnya berantakan. Tapi kalau lu ukur baik-baik reaksi lu, kita bisa ngebayangin resultnya seperti apa. Nah, kalau kita perhatiin ya, gue sering banget ngeliat di sosmed atau ketika ada orang kena kasus ya. Biasanya yang membuat orang ini kasus di sosmed itu not the initial statement, tapi lebih ke reaction terhadap serangan orang. Jadi misalkan gue ngomong gini, David, misalkan gue bilang, Iwet ini kalau ketawa berlebihan ya gitu misalnya ya. Terus orang nyerang gue, misalnya loh. Iwet langsung kencang mukanya buset. Misalkan gini, misalkan gue bilang di Twitter, Iwet kalau ketawa berlebihan ya gitu. Nah, ini tuh sempat memancing reaksi, tapi nggak gede. Orang-orang pada ngomong, lu lebay, lu sotoy. Nah biasanya reaksi gue balik terhadap komentar itu yang akhirnya jadi gede, terus langsung jadi meledak. Padahal kalau reaksi gue tuh gue ukur terhadap kritikan orang terhadap gue, mungkin resultnya nggak jadi viral guenya, gue nggak kena cancel. Jadi gue ada masa-masanya gue bilang, oke, ini kalau reaksi gue jelek, resultnya pasti ngaco nih. Jadi gue kasih reaksi yang bijak supaya gue bisa ukur resultnya seperti apa. Tapi itu juga sekarang udah lewat. Sekarang gue lebih pragmatis lagi. Orang kalau nyela-nyela gue di kepala gue, tapi kan gue suka nyela orang juga. Ya udahlah. Nah, gue nyari duit dari berkomentar terhadap orang. Masa orang nggak boleh komentar terhadap gue? Udah, habis itu selesai, gue nggak pernah trigger lagi. Oke. Udah lewat. Iya. Oke. Lu setuju nggak bahwa other people's words itu actually says a lot about them, not you? Agree 100%. 100% agree. Sekarang kalau ngeliat ada orang kayak gitu tuh, ada sesuatu tentang lu sih. This is more about you than it is about me. Oke. Something is wrong with you, something is happening to you. Jadi gue lebih ke ya udahlah, mungkin ada sesuatu gitu. It says more about them than it is about me. Ya udah. Oke. Kalau kalimat tersebut kita pakai juga untuk refleksi diri ya, Panji. Kan buat gue, lu tuh termasuk seniman yang sangat berani menyuarakan apa yang lo rasa. Gue nonton tuh video lo waktu pas kemarin ada demo dan kerusuhan gitu. Gue tuh gini ya, iya sih gitu, berani banget ya dia gitu, berani banget ya. Kan berarti if people's words reflect more about us, berarti sebenarnya apa sih refleksi yang terjadi saat itu di dalam diri lo, Panji, sampai lo sebegitu geramnya? Bagus ya Dev kalau nanya ya, bangga lo gue. Bagus banget loh pertanyaannya ya. Iya kan, idola kita. Iya benar sih ya. Iya benar. Tapi lu nggak kenalin nama Raja, teman sama apa lu? Lo mah suka gitu, ngompor-ngomporin. Itu dia lagi panas. Gimana Ji? Gue sih gue pada saat itu nggak tahu ya, kegusaran gue, kemarahan gue tuh belakangan itu lebih karena ke sosok politisi atau apa tuh, lebih karena kalau lu ngomong kayak gitu karena lu kalau lu ngomong kayak gitu sih emang lu pikir kita bego. Jadi itu trigger gue tuh. Jadi kayak how can you say those things gitu. Jadi gue tuh lebih kayak
Ya mungkin gue masih trigger, tapi kayaknya sih di video itu gue nggak terlalu maki-maki dan nggak terlalu marah-marah ya. Hanya saja I state my point lah gitu. Jadi gue ada yang mau gue sampaikan, gue coba sampaikan serunut mungkin, dan gue coba untuk pastikan emosi gue juga terasa walaupun tidak terlalu marah. Tapi gue tuh makin kesini tuh makin merasa kayaknya gue harus ngomong deh, karena gue nggak mau mereka berpikir kita tuh nggak ngerti. Itu doang. Ngerti. Jadi ketika gue berpendapat tuh, gue cuma memastikan bahwa kayaknya tuh lu ngomong kayak gini karena lu pikir kita bego. Gue memastikan lu tahu bahwa kami nggak bego. Terus gue omongin deh, dan ternyata banyak yang merasa terwakili, banyak yang jadi ngerti sejumlah isu karena cara gue nyampeinnya enak. Jadi akhirnya lama-lama jadi kayak semacam tanggung jawab gitu. Kayak banyak orang datang ke gue untuk make sense of things gitu, karena menurut mereka cara gue ngomongnya tuh mudah untuk dipahami. Ji, bertanya lagi ya. Berarti kan itu ya, kesimpulannya adalah sebenarnya lu geram tuh karena lu ngerasa kayak dianggap sebagai orang bodoh gitu. Ya, padahal nggak gitu loh. Nih orang-orang tuh masih punya pikiran gitu. Apa pendapat lu tentang, kita nyebutnya jangan pejabat publik deh, public figure yang kalau ngomong asal-asalan, Ji? Biasanya respon pertama gue, ini orang nggak di media training nih. Soalnya sering kayak gitu tuh. Setuju. Ya setuju. Kan ada banyak pejabat baru atau pejabat publik yang kalau ngomong tuh bikin kita bilang ini nggak media training nih. Menteri baru, pejabat baru. Kenapa mereka nggak media training? Karena mereka menganggap remeh ngomong. Mereka nggak tahu dampaknya ngomong ke mereka gitu. Itu satu. Yang kedua, gue ketika ngeliat mereka ngomong sembarangan tuh, public figure ngomong sembarangan tuh lebih kayak mungkin ini orang lagi gimana cara ngomongnya, gue takut gak sopan, tapi gue tuh kalau ngeliat kayak gitu tuh suka berpikir, lu sadar gak sih kami jadi tahu kualitas lu tuh seperti apa? Kayaknya jadi dia ngomong sesuatu tuh kita bilang, see, you're exposing yourself now. Sekarang semua orang tahu lu kayak gini orangnya, lebih kayak gitu. Nah kalau dia berulang, nah terus gue tambah trigger lagi. Gue ngoceh apa gue ngeliat nih orang gitu. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya bagaimana orang berkata, bersikap itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya gitu ya. Iya betul. Makanya apa yang kita katakan tuh harus hati-hati banget, because it's a reflection of who you are, at least at that moment in time gitu. Jadi mesti hati-hati. Tadi kan Panji bilang gini, ya pejabat publik itu tidak media training gitu. Atau mungkin sebetulnya bukan training itu yang mereka butuhkan. Kan banyak juga yang, ya kan tapi kita sebenarnya itu bercanda loh. Mungkin sebetulnya yang mereka butuhkan comedy training dari lo. Kalau emang mau bercanda caranya begini loh. Gue setuju nih, ikutlah kelas privat sekolah komedi dari Panji. Minimal kalau lo mau bercanda, so your joke will land. This is yang kemarin it does not land, ma bro. Enggak, bener. Iya tuh, gue lucu kan. Kapan lo ada show lagi? Kita jadi opening act. Kapan? Coba. Lu sebenarnya cuma nggak terima aja, Wet. Lu tuh triggering, lu sama mama bapak lu dibanding-bandingin sama kakak lo. Iya, luka batin. Gila deh, ngomongnya kayak tombak. Lu ngerti nggak? Tiap pagi tuh sakit hati gue, Ji, sakit. Enggak, kalau gue kan sama orang tuanya Iwet bestie, maknya suka DM gue. Mak gue suka DM-an sama Dev. Coba lo bayangin. What's your opinion on this sentence? True confidence is quiet. It does not need to prove anything. True confidence is quiet. It does not need to prove anything. Secara umum agree. Kalau kan gue punya prinsip serupa, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tuh orang minder mudah tersinggung. Itu prinsip gue. Jadi kalau dia minder sama dirinya sendiri, dia mudah tersinggung. Kayak misalnya nih, orang bilang, Panji lu stand-up-nya nggak lucu. Kalau gue minder sama kemampuan stand-up gue, pasti tersinggung gue. Enak aja lu nggak tahu lu gue udah manggung 10.000 penonton gitu kan.
Tapi kalau gue secure sama bahwa gue bisa bikin orang ketawa, orang mau ngomong gue nggak lucu, ya santai aja, gue tahu gue lucu gitu. Kayak kalau misalnya ada yang bilang, lu sok tahu lo gitu. Kalau gue emang sok tahu, ketika gue ngomong sesuatu nggak pakai riset, mungkin gue tersinggung. Tapi kalau gue secure dengan apa yang gue tahu, dengan fakta yang gue pegang, ya nggak perlu tersinggung. Jadi pada umumnya orang minder mudah tersinggung. Ketika lu ngeliat ada orang marah-marah karena tersinggung, dia lagi minder terhadap sesuatu. Entah itu keimanannya, banyak orang tersinggung untuk urusan agama kan. Entah itu karena keimanannya, entah apa, kayak orang, lu menghina Tuhan gua. If you're secure, kita tahu Tuhan mah nggak ada yang bisa nyentuh. Nggak ada satupun kata-kata kita yang bisa menyentuh Tuhan. Jadi kalau lu secure, harusnya nggak mudah tersinggung. Nah tapi, at the same time, walaupun gue bilang confidence is quiet gitu ya, nggak perlu menjelaskan, permasalahan dengan sosmed adalah kebenaran itu kadang mesti ditegesin. Karena kalau kita nggak at least bikin satu pernyataan yang benar akan sesuatu, narasinya akan dibawa terus. Let's say gini, let's say ada yang bilang apa ya, misalnya ada yang bilang Panji punya anak di Australia gitu. Panji kan punya anak, tahu di Australia anak gelap gitu. Gue berpendapat at least keluarin satu statement bahwa itu nggak benar. Habis itu tinggalin aja. You told your truth, the rest it doesn't matter. Karena kalau lu nggak ngelempar pernyataan sekali, orang akan ngegulung dan tidak ada pernyataan dari lu dianggap sebagai kebenaran. Jadi di satu sisi betul confidence is quiet, but at the same time people twist the truth all the time. At least state your point. At least once make your case. Sorry, itu orangnya. Oke. Good one. Gue sih melihat bahwa sekarang ini tuh lo dalam berkomentar, dalam berkomedi, mungkin bisa dibawa ke situ. You have a certain of conviction in you gitu. Dan menurut aku keyakinan itu yang akhirnya it felt very secure coming from you. So everything that came out of your mouth gitu, kita jadi benar juga ya gitu, dan we did not take it as something diserang gitu, and when you joke it landed perfectly. Speaking of joke and comedy, Panji akan ke Jakarta kan ya? Lu akan ada event nih ya di Jakarta ya, di Kokas. Betul. Sebelum kan, lu kan berdua kan pengen belajar stand up kan? Sebenarnya ada 3 non-stand up comedian yang bakal stand up nanti bukan di Kokas. Nama tempatnya geser sekarang, gue lupa namanya apa. Jadi ada acara Celebrity Roast, Kak Dave sama Yuda, namanya Adili Idola. Jadi kan kalau di Netflix kan ada Celebrity Roast, Tom Brady, Justin Bieber, gitu-gitu kan. Akhirnya untuk pertama kali perusahaan gue Comika mau ngerjain. Sekarang ini objek yang di roast itu Fedi Nuril, dan lucu banget karena Indonesia kan kesel sebenarnya sama dia ya, kesel karena dia. Kenapa sih lu kalau main film jadinya cowok poligami? Bulu kan kita kan ada sebelnya dikit ya. Nah, mana karakter so iye semua gitu kan. So lurus gitu. Nah, jadi dia akan jadi objek yang di roast, selebriti yang di roast dia. Lalu yang roast Nirina Zubir. Terus ada Igor Saikoji, ada gue sendiri, ada sejumlah stand up comedian, ada Abdur Arsyad, Cing Abdel, Nuri Zafira, Ate. Pokoknya akan seru. Dan di akhir acara Fedi Nurilnya akan ngeroast balik. Jadi setelah 7 orang ini ngeroast dia, di akhir acara dia ngeroast kami bertujuh. Seru gila. Kapan? Itu kapan, Ji? Tanggal 8 November. Tanggal 8 November, venue-nya gue lupa, soalnya venue-nya geser. Pindah ke tempat baru. Tapi acara tanggal 8 Desember, kalau lu mau nonton, gue siapin kursinya. Tapi kalau untuk yang di sini menonton, mesti beli tiketnya di loket.com/Adili Idola. Gini. Iya. Yang duet gini. Tapi ya. gue suka. Let's support Panji, let's support our friend. Ya. Tadinya kan katanya di Kokas, sekarang venue-nya geser. Pasar Tebet. Kak Dev, sampai lu nggak beneran serius belajar stand up, sedih lo gue. Kecewa. Iya. Ji, gue kasih tau. Dia bilang gini, before 50 dia akan mencoba untuk mengeksplor berbagai macam hal, dan menurut gue stand up comedy adalah salah satu yang harus dia eksplor. Gue yakin dia akan lucu banget. Yakin gue. Somehow ya.
Gue ngerasa bukan cuman Dave itu pasti lucu, flavornya itu kan artinya Beda. iya beda pasti. Gue kayaknya belum Beda. nemu sih. Ada ratusan Enggak. stand up comedian, gue belum ketemu yang flavornya kayak Dave. Ayo Dave, daripada lu Ayo, ngisi yuk. 4 bulan sekali, siapa tahu lu tiap minggu nanti manggung stand up comedy. Jadi Dave, 8 November, 8 November Iya. Adili Idola itu nanti venue-nya Betul. akan menyusul. Kita cek di mana, Ji? Iya. Infonya cek di mana? Ada Instagram @adiliidola Instagramnya. @Adili Idola atau langsung beli tiketnya di loket.com/Adili Idola. Go ahead. Betul sekali. Sorry, maaf. About the event, Hana tadi barusan WhatsApp. Cek di grup WhatsApp ya. Ada hadiah ternyata dari Panji untuk geng duet. Ada tiket nonton. Jadi dicek di grup WhatsApp dan juga ada special surprise merchandise yang sudah disiapkan dari Panji untuk geng duet. So thank you. Ya, lanjutkan Panji. Kenapa, Bo? Ya gue sih nggak sabar aja karena Nirina itu nanti perspektifnya adalah orang yang pernah berperan jadi istrinya Fedi. Lucu. Soalnya kan Fedi kan karakternya kan banyak istri kan. Nah Nirina itu salah satu yang berperan jadi istrinya. Betul. Jadi sebenarnya acaranya seru sih. Gue sih nggak sabar untuk nonton acaranya. Dan gue tadi mau ngomong gini. Feeling gue mengatakan Dave itu style stand up-nya itu roast. Jadi Dave itu pasti akan ngomongin orang gitu rasanya ya. Rasanya gitu. Banget Ji. Gue sih pokoknya gue support kalau Dave jadi stand up comedian. Lu ganti profesi sih Dave. Podcaster mah udah basi, semua orang podcaster. Stand up comedian nggak banyak Dave. Bener. Nih, pegang omongan gue Kak Dave. Ketika lu mulai tahu stand up, lu akan stand up 15 menit, habis itu lu akan 30 menit, and in no time lu akan stand up sejam. Gue jamin. Gue jamin. Oh, it's like Mau nyoba nggak? sex. It's like sex. Lucu banget deh. Kebayang nggak kalau misalkan Dave Hendrik stand up comedy special? Gila. Lo jadiin dia sebagai diva lo di manajemen lo, Ji. Jadiin lo dia divanya. Gak ada yang kayak dia. Gak ada. Ya. Oke. Thank you for the challenge. Sebentar. Stand up comedy pakai baju Sabto, belum pernah ada. Tuh, Sabto Joyo Kartiko. Aduh, thank you. Ya, belum pernah ada komika yang kalau mau manggung mesti pakai hairstylist. Ya. Iya belum ada. belum ada. Kumar aja nggak pakai hairstylist kalau lagi mau manggung. Nggak, Dave Hendrik harus. Mbak Ani langsung harus standby, touch up di pinggir panggung. Kita realisasikan. Good luck untuk event besarnya untuk Panji dan juga teman-teman. One last question. Berarti untuk Nirina, Fedi yang mereka akan jadi stand up itu, kamu yang training mereka semua? Betul. Kita bantu workshopin joke-nya, dikasih kesempatan untuk open mic untuk ngelatihnya. Sama nanti lu juga gitu, Dev. Gila, Gue setuju. Kita jadiin Dave sebagai stand up comedian. Gue di kursi penonton ketawa paling kencang. At least ada gue yang ketawa, Dave. Kalau nggak lucu, ada gue. Nggak mungkin nggak lucu, Wet. Setuju gue sih. Setuju gue. Oke. Ini tangannya dingin pasti. Tangannya dingin. Oke. Ji, thank you banget ya. Thank you, See I you love di you guys. Jakarta. Thank you so much.